Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Masudina. Saya dari kelompok 3 kelas 7D. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tentang tugas kami review jurnal pembahasan mengenai lobster. Yang pertama yaitu ada jurnal Sinta 2. Nama jurnalnya yaitu Jurnal Aquaculture volume 9 nomor 3 tahun 2014 halaman 475 sampai dengan 486. Judul dari jurnal ini yaitu Dinamika Kelimpahan Benih Lobster Fanulirus spp di Perairan Teluk Gerupuk, Nusa Tenggara Barat. Tantangan pengembangan teknologi budidaya lobster. Penulisnya yaitu Erlania Inyoman Radiarta dan Ketut Sugama Jeris. Metode penelitiannya yaitu penelitiannya dilakukan di Teluk Gerupuk, Kabupaten Lombok Tengah, NTB. Waktunya yaitu dilaksanakan pada bulan April sampai dengan September. Hasil pembahasan secara temporal, puncak kelimpahan benih lobster ini terjadi pada bulan Juni sampai Juli. Besarnya potensi benih lobster harus didukung juga dengan pengelolaan sumber daya benih yang baik agar ketersediaan benih di alam tetap terjaga. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu kelimpahan benih lobster ini bervariasi baik secara spasial maupun temporal. Itu ya. Kemudian jurnal yang terakhir ada Jurnal Kelautan Nasional volume 10 nomor 3 tahun 2015 halaman 139 sampai 150. Judulnya yaitu Evaluasi Penggunaan Sistem Jaring terhadap Respon Produksi Pendedaran Juvenil Lobster Pasir Fanulirus homarus menggunakan teknologi resirkulasi. Penulisnya itu ada Kuku Adiana, Edi Supriyono, Amin Pamungkas, dan Lolita Tesiana. Metode penelitiannya ini menggunakan rancangan acak lengkap dengan 3 perlakuan dan 2 ulangan. Jenis perlakuan yang digunakan adalah sel terpipa PVC sebagai kontrol, sekat jaring dan sel terpipa PVC, dan jaring keliling serta sel terpipa PVC. Rasio shelternya ini lobster yang digunakan adalah sebesar 1:3. Pengukuran parameter fisika airnya ini meliputi pH, salinitas, temperatur, dan DO. Hasil dan pembahasan. Hasil analisis seragam menunjukkan penggunaan sistem jaring keliling menghasilkan tingkat kelangsungan hidup yang berbeda nyata dengan kontrolnya. Kesimpulannya yaitu berdasarkan hasil dari penelitiannya, penggunaan sistem jaring pada budidaya pendedaran juvenil lobster pasir Fanulirus homarus ini tidak berpengaruh terhadap respon pertumbuhan, tetapi berpengaruh positif terhadap tingkat kelangsungan hidup juvenil lobster. Mungkin hanya itu dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Jurnal selanjutnya akan dijelaskan oleh materi kedua. Terima kasih. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zudia Korina, pemateri kedua dari kelompok 3. Sebelumnya terima kasih kepada pemateri pertama yang sudah mempersilahkan saya untuk melanjutkan presentasi jurnal berikutnya. Selanjutnya itu jurnal ke-10 dari Sinta 2 dengan nama Jurnal Agriset Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian dan Agribisnis volume 10 nomor 1 tahun halaman 126 sampai 137 dengan judul Pola Kemitraan Pemasaran Lobster di Kota Bengkulu dengan penulis Mustafa Ramadan dan Ketut Sugiono. Metode penelitian. Penelitian dilakukan di Kabupaten Bengkulu Utara pada 3 lokasi pendaratan kapal yaitu Desa Pasar Pedati, Pasar Petahun, dan Pasar Sebelah. Respondennya yaitu kelompok nelayan yang dalam satu unit kapal tangkap dan pedagang pengumpul. Hasil dan pembahasan. Proses terbentuknya kemitraan adalah usaha jual beli lobster antara nelayan dengan pedagang pengumpul terjalin dalam bentuk kerjasama melalui pengaturan yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing pihak. Nah, kerjasama yang terjalin antara nelayan dengan pedagang mencakup mulai dari pengadaan armada tangkap, alat tangkap, penanganan biaya operasional, dan tentunya sampai pada proses pemasaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nelayan rata-rata telah bekerja sama dengan pedagang mencapai 4 tahun lebih. Kesimpulannya adalah pola kemitraan yang terjadi antara nelayan dengan pedagang pengumpul yang menjual lobster pada UDI di Koto, yakni
kerjasama operasional agribisnis atau KOA, dan pola kemitraan dagang umum. Pola kemitraan KOA menjadi lebih dominan dibanding pola dagang umum. Dengan pola kemitraan dagang umum akan lebih menguntungkan pedagang. Sekian presentasi dari saya. Saya selaku pemateri kedua akan mempersilahkan pemateri ketiga untuk melanjutkan presentasi berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nana Kurnia dari kelompok 3. Di sini saya akan mereview beberapa jurnal. Yang pertama yaitu Jurnal Ilmu dan Teknologi Kelautan Tropis, volume 10, nomor 1, halaman 231 sampai 241 yang dipublikasi pada bulan April tahun 2018. Di mana jurnal ini berjudul Pengelolaan Perikanan Lobster dengan Pendekatan IEFM di Teluk Pelabuhan Ratu, dengan penulis Katarina Hestirombe, Yusli Wardiatno, dan Luki Adrianto. Metode yang dilakukan dalam penelitian jurnal ini bertempat di Teluk Pelabuhan Ratu di daerah Sukabumi, Jawa Barat pada bulan Maret tahun 2016. Penelitian ini menunjukkan nilai TSS pada lokasi 1 dan 2 berada di bawah baku mutu, di mana standar baku mutu yang digunakan tertuang dalam Kepmen LH 51 tahun 2004. Pada lokasi 1 bisa kita kategorikan tergolong rendah dan lokasi kedua tergolong sedang, di mana jumlah jenis lobster yang berhasil diidentifikasi sebanyak 5 jenis dan semua jenis lobster yang didapat masuk dalam famili Palinuridae. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari jurnal ini yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa kualitas air Teluk Pelabuhan Ratu masih dalam batas toleransi lobster untuk hidup, di mana Panulirus humorus atau lobster pasir merupakan lobster yang paling banyak tertangkap di bawah ukuran layak tangkap mencapai 2.528,9 kg. Baik, selanjutnya yaitu jurnal terakhir dari Jurnal Perikanan volume 8 nomor 1 halaman 108 sampai 117 dengan judul Aspek Biologi dan Potensi Lestari Sumber Daya Lobster Panulirus SPP di Perairan Pantai Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah. Dengan penulis Muammar Kadaf, Retno Widaningrum, dan Suparno. Metode penelitian yang digunakan: pengumpulan data biologi dan data penangkapan lobster dilaksanakan pada bulan Januari sampai Februari tahun 2004 bertempat di Pelelangan Ikan atau TPI Karangduwur. Metode pengambilan sampel menggunakan metode sensus dan survei. Hasil penelitian ini menunjukkan aspek biologi lobster Panulirus SPP. Jenis lobster yang dapat diidentifikasi sebanyak 4.081 ekor yang tertangkap di perairan pantai Kecamatan Ayah, di mana ditemukan 6 jenis lobster yaitu Panulirus humorus, Panulirus penicillatus, Panulirus longipes, Panulirus ornatus, Panulirus versicolor, dan Panulirus polygapus. Kesimpulan dari jurnal penelitian ini yaitu jenis lobster yang ditemukan di perairan pantai Kecamatan Ayah adalah Panulirus humorus, Panulirus penicillatus, Panulirus longipes, Panulirus ornatus, Panulirus versicolor, dan Panulirus polygapus. Sex ration lobster di perairan pantai Kecamatan Ayah pada akhir bulan Januari hingga Februari sebesar 1,6 banding 1. Sumber daya lobster di perairan pantai Kecamatan Ayah telah mengalami overfishing. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada banyak kesalahannya. Terima kasih.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.